Di akhir episode sebelumnya, Chaeung melihat video yang berisi potongan-potongan video Yeonsu dari harddisk Ji-young di ruang sunting. Apakah Chaeung akhirnya akan menyadari perasaan Ji-young pada Yeonsu? Inilah Our Beloved Summer episode 11. Episode 11 dibuka dengan wawancara Chaeung yang menceritakan tentang seorang anjing yang bernama Jongjong yang dikenal Chaeung semasa Chaeung masih sekolah. Jongjong selalu merasa takut dan hanya akan diam saja jika dibawa jalan-jalan keluar rumah karena trauma pernah dibuang oleh pemilik sebelumnya ketika Jongjong sedang jalan-jalan di luar. Alasan Chaeung menceritakan tentang Jongjong adalah karena sepertinya Chaeung merasakan perasaan dibuang seperti yang Jongjong rasakan itu. Semasa kuliah, Chaeung pernah akan mengajak Yeonsu pergi bersamanya mengikuti program kuliah ke luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari dosennya. Namun kemudian sebelum Chaeung sempat memberitahu Yeonsu tentang program itu, Yeonsu memutuskan Chaeung tanpa alasan yang jelas. Chaeung ditinggal sendiri setelah diputuskan, seolah dirinya dibuang begitu saja. Selain itu, selanjutnya kita diperlihatkan pada adegan di mana Chaeung kecil sedang menangis seorang diri di tengah keramaian orang seperti dalam mimpi Chaeung sebelumnya. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang. Masih dalam wawancara Chaeung mengungkap bahwa untuk mengatasi luka hatinya dan mencegah munculnya masalah baru, Chaeung memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Karena menurut Chaeung, sesuatu tidak akan terjadi jika kita tetap diam tidak melakukan tindakan apapun. Nampak bahwa setelah melihat potongan-potongan video Yeonsu dari harddisk Ji-young di ruang sunting, Chaeung yang akhirnya menyadari perasaan Ji-young pada Yeonsu memilih untuk pergi diam-diam dari ruangan itu agar tidak muncul masalah baru. Selanjutnya ada Ji-young yang baru sampai di apartemennya setelah jalan-jalan menenangkan diri dari masalah ibunya. Saat Ji-young membuka kulkas, nampak ada makanan dari ibu Chaeung yang tadi dibawakan Chaeung ke kantor Ji-young. Rupanya setelah pergi diam-diam dari ruang sunting, Chaeung langsung mengantar makanan itu ke apartemen Ji-young. Di rumahnya, Yeonsu akhirnya melihat artikel tentang skandal pacaran NJ yang ternyata bersama Chaeung. Keesokan harinya di agensinya, NJ terlihat sedang marah-marah pada direktur agensinya karena agensinya itu tidak mau mengklarifikasi berita skandal NJ dan Chaeung. Agensinya cenderung merestui berita itu karena citra Chaeung yang bersih. Sementara itu di rumahnya, Chaeung awalnya meminta Eunho memberi klarifikasi bahwa Chaeung dan NJ tidak berpacaran dan Chaeung hanyalah penggemar NJ. Namun setelah berkomunikasi dengan NJ lewat telepon, Chaeung meminta Eunho tidak melakukan tindakan apapun dan cukup menunggu pihak NJ merilis berita tentang skandal itu. Adegan kemudian beralih ke kedai orang tua Chaeung. Diketahui bahwa orang tua Chaeung berencana untuk pulang kampung pekan ini. Selanjutnya ada Yeonsu yang dengan cemburunya berkata bahwa NJ bukanlah tipe Chaeung saat melihat iklan NJ di sebuah baliho. Di kantor penyiaran, Ji-young terkejut saat diberitahu Cheran bahwa Chaeung kemarin datang ke kantor membawakan makanan untuk Ji-young dan menunggu cukup lama di ruang sunting. Tidak sampai di situ, Ji-young kembali terkejut saat Cheran memberitahunya bahwa Cheran ingin mentraktir Ji-young makan malam itu karena kemarin adalah ulang tahun Ji-young. Di tempat lain, saat Chaeung melakukan wawancara, si pewawancara kecewa karena Chaeung tidak terbuka saat menjawab pertanyaan darinya, sehingga si pewawancara merasa tidak bisa terjun lebih dalam tiap kali mewawancarai Chaeung. Setelah wawancara, Cheran menghampiri Chaeung dan memastikan apa yang Chaeung sadari setelah melihat video Ji-young di ruang sunting kemarin. Berpura-pura tidak mengerti maksud Cheran, Chaeung berkata bahwa Chaeung tidak menyadari apapun setelah melihat video itu. Adegan kemudian berpindah pada Yeonsu yang seharian itu kesal karena semua orang terus membicarakan skandal Chaeung dan NJ.
Entah ada angin apa, malam itu Yeonsu berkunjung ke rumah Cheung dengan membawa buah jujube yang baik untuk insomnia yang dibeli Yeonsu saat perjalanan pulang dari kantor tadi. Saat Yeonsu tiba di rumah Cheung, Yeonsu hanya bertemu Eunho karena Cheung ternyata belum pulang. Eunho meminta Yeonsu menunggu Cheung di dalam rumah karena Eunho akan segera pergi. Tidak disangka saat Yeonsu berjalan ke arah kursi, kantong plastik yang berisi buah jujube sobek sehingga buah jujubenya berserakan di lantai. Sementara itu, seperti perkataannya tadi siang, Cheran akhirnya mentraktir Jiung makan malam di sebuah rumah makan. Entah kebetulan atau tidak, mereka malah bertemu Pak Dong-il, Tae-hun, dan si penulis senior di sana. Tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya makan bersama. Saat itu, si penulis senior mengkritik video hasil editan Jiung dengan berkata bahwa video Jiung itu membosankan. Si penulis juga kemudian menebak dengan benar kalau Jiung menyukai Yeonsu. Menurut si penulis senior, hal itu terlihat jelas dari video dokumenter Cheung dan Yeonsu hasil rekaman Jiung. Si penulis kemudian menasehati Jiung agar mengedit ulang video rekaman dokumenternya, kali ini dengan mengikuti arah pandangan si tokoh utama. Kembali ke rumah Cheung, terlihat Yeonsu yang masih setia menunggu Cheung. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan saat Yeonsu membukanya, ternyata yang datang adalah NJ. Adegan kemudian langsung berpindah ke Cheung yang menemukan buah jujube di jalan pulangnya. Dan saat Cheung tiba di pintu rumahnya, ada sebotol wine yang ditinggalkan NJ untuk Cheung. Lalu saat Cheung masuk ke rumahnya, Cheung kembali menemukan buah jujube di lantai yang membuat Cheung terheran-heran. Sementara itu, Yeonsu terlihat sudah di rumahnya dan sedang menjemur buah jujubenya. Yeonsu lalu teringat pertemuannya dengan NJ di rumah Cheung tadi. Saat itu, NJ memberitahu Yeonsu bahwa NJ tidak ingin dirinya menjadi penghalang bagi hubungan Yeonsu dan Cheung. NJ juga memberitahu Yeonsu bahwa berita skandalnya dengan Cheung itu tidaklah benar. Kembali ke Cheung, malam itu Jiung datang ke rumah Cheung dalam keadaan mabuk. Tampak sangat stres, Jiung kemudian memastikan apakah Cheung menyadari perasaan Jiung pada Yeonsu setelah melihat video Jiung di ruang sunting kemarin. Cheung yang tidak ingin masalah baru muncul memberitahu Jiung bahwa Cheung tidak yakin apakah Cheung menyadari hal itu atau tidak. Keesokan paginya saat Cheung ke kedai orang tuanya, Cheung terkejut karena ternyata kedai orang tuanya itu tutup. Hari itu adalah hari terakhir syuting dokumenter. Yeonsu dan para kru dokumenter sudah berkumpul di rumah Cheung, namun si empunya rumah justru tidak terlihat batang hidungnya. Eunho kemudian meminta maaf terutama pada Cheran yang terlihat sudah sangat emosi karena Cheung kabur lagi saat syuting. Eunho berjanji akan mencari Cheung ke semua tempat. Yeonsu nampak tahu sesuatu dan menawarkan diri untuk ikut membantu mencari Cheung. Di sisi lain, Jiung merasa bahwa kali ini dirinya lah yang membuat Cheung kabur. Cheung sendiri ternyata pergi mengunjungi Jongjong yang sekarang sudah berani jalan-jalan keluar dan berhasil mengatasi traumanya. Di kantor penyiaran, Jiung datang ke ruang sunting dan mulai mengedit rekaman video dokumenter Cheung dan Yeonsu dengan mengikuti nasihat dari si penulis senior. Sementara itu, Yeonsu dan Eunho bekerja sama mencari Cheung ke berbagai tempat. Kembali ke Cheung, secara tidak sengaja Cheung bertemu dengan nenek Yeonsu di pasar. Dengan sedikit memaksa, Cheung membantu membawakan belanjaan nenek Yeonsu hingga ke rumah Yeonsu. Di rumah Yeonsu, Cheung melihat ada banyak buah jujube yang sedang dijemur. Cheung jadi teringat pada Yeonsu yang membawakannya teh jujube tempo hari dan jujube yang Cheung temukan di rumahnya semalam. Di sisi lain, nenek Yeonsu yang sudah tahu duduk permasalahan antara Yeonsu dan Cheung kali ini meminta maaf atas segala kesalahan Yeonsu pada Cheung. Nenek Yeonsu menyalahkan dirinya sendiri atas segala sifat buruk Yeonsu. Mendengar itu, Cheung justru berkata bahwa itu tidaklah benar. Yeonsu adalah orang yang baik.
Bahkan menurut Cheung, Yeonsu terlalu baik untuk Cheung sampai-sampai Cheung merasa dirinya tidak pantas untuk Yeonsu. Malam pun tiba, terlihat Yeonsu yang sudah kelelahan mencari Cheung. Namun meski lelah, Yeonsu tidak putus asa dan tetap mencari Cheung hingga tidak disangka Yeonsu akhirnya menemukan Cheung di sebuah kedai makan. Cheung terkejut melihat Yeonsu yang bisa menemukannya. Mereka kemudian makan malam bersama dalam diam. Setelah cukup lama, Yeonsu akhirnya memulai pembicaraan di antara mereka. Sebuah pembicaraan serius yang harusnya keduanya lakukan sejak dulu. Dalam pembicaraan serius ini, Yeonsu tidak lagi menghindari perasaannya. Yeonsu akhirnya berani jujur dan terbuka pada Cheung dengan mengatakan bahwa Yeonsu tidak bisa menjadi teman Cheung. Yeonsu tentu saja tidak bisa mengabaikan perasaannya yang jelas-jelas masih mencintai Cheung. Menyambut keterbukaan Yeonsu padanya, Cheung pun kali ini tidak menghindar lagi dan berkata bahwa Cheung sebenarnya merindukan Yeonsu. Cheung rindu melihat Yeonsu yang hanya mencintainya. Dengan penuh emosi, Cheung meminta Yeonsu untuk terus mencintainya dan tidak meninggalkannya. Sambil berderai air mata, Yeonsu pun mengiyakan permintaan Cheung. Di bagian epilog, terlihat Yeonsu dan Cheung yang sedang berjalan di trotoar dalam kondisi mabuk. Cheung kemudian mengajak Yeonsu melihat puncak gedung dengan cara berbaring di trotoar. Kata Cheung, itu adalah cara melihat puncak gedung yang diajarkan oleh ayah kandungnya. Ya, ayah kandung Cheung. Cheung ternyata adalah anak angkat dari keluarganya yang sekarang. Yeonsu terkejut mendengar penuturan Cheung itu. Cheung lalu bercerita bahwa pada saat umur Cheung 5 atau 6 tahun, ayah kandung Cheung itu menyuruh Cheung berbaring di trotoar untuk menghitung jumlah lantai gedung hingga ke puncaknya. Cheung kecil yang masih polos tentu saja mengikuti perintah ayahnya. Namun saat Cheung bangun, ayahnya ternyata sudah menghilang. Cheung dibuang oleh ayah kandungnya. Cheung dibuang oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara seperti itu. Cheung kemudian tidak bisa menahan tangisnya saat mengingat Cheung kecil yang ditinggal seorang diri di tengah keramaian orang. Cheung kecil itu terus saja mencari ayahnya. Melihat wajah setiap pria yang berlalu lalang di hadapannya satu persatu, berharap salah satu di antara mereka adalah ayahnya. Yeonsu masih menatap Cheung dengan tatapan terkejutnya. Yeonsu sama sekali tidak mengira jika Cheung memiliki masa kecil yang menyakitkan seperti itu. Yeonsu lalu menghapus air mata Cheung, kemudian dengan penuh kasih sayang mencium Cheung. Itulah Our Beloved Summer episode 11. Nantikan kelanjutannya di episode 12.